Halo semuanya, dalam video ini kami akan menjabarkan problematika pembelajaran yang terjadi dalam konteks PJJ terhadap guru kelas 3 SD. Berdasarkan data yang kami peroleh dari narasumber bernama Pak WN pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Pak WN mengajar di Sekolah SD Regina Pacis Bogor sebagai wali kelas 3. Dalam aspek penyusunan perangkat pembelajaran, Pak WN bersama dengan rekan guru kelas separalel ketika hendak menyusun RPP, yaitu masing-masing guru telah diberikan tugas oleh koordinator kelas, lalu dirancang secara bersama-sama, dan kemudian satu RPP tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Proses penyusunan RPP dalam konteks PJJ ini tidak ditemukannya hambatan yang dialami oleh Pak WN ketika menyusun RPP dalam konteks PJJ jika dibandingkan dengan RPP sebelumnya, yaitu RPP dalam konteks PJJ ini lebih ringkas dan langsung menjurus pada kegiatan inti saja. Metode yang digunakan oleh Pak WN yaitu metode eksperimen dalam melakukan kegiatan pembelajaran IPA saat PJJ. Kegiatan eksperimen tersebut, Pak WN membuat modul yang berisi langkah-langkah eksperimen yang akan dilakukan oleh siswa. Contoh kegiatan eksperimennya yaitu menanam biji cabai. Melalui kegiatan eksperimen yang telah dirancang oleh Pak WN sesederhana mungkin berkaitan dengan topik IPA, Pak WN mampu mengembangkan beberapa keterampilan siswa, di antaranya berpikir kritis, yaitu ketika siswa mengetahui bahwa biji cabai yang ditanamnya tersebut tidak tumbuh, yang diharapkan Pak WN, siswa mampu berpikir kritis, mengapa tanamannya tidak dapat tumbuh? Apakah karena siswa tersebut tidak merawatnya, atau mungkin tidak menyiramnya secara rutin? Kemudian Pak WN melatih komunikasi siswa dengan memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat video tentang tahapan menanam biji cabai dan mengembangkan keterampilan kreativitas siswa, yaitu ketika hendak menanam biji cabai, diharapkan siswa dapat kreatif untuk memanfaatkan cangkang telur sebagai pot untuk tumbuhan cabai. Namun, dalam mengembangkan kolaborasi pada siswa masih sulit dilakukan, dikarenakan situasi saat ini yang melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi, siswa hanya baru mengalami sendiri pengalamannya. Pak WN menggunakan video pembelajaran sebagai media yang paling sering digunakan ketika mengajar topik IPA dalam konteks PJJ. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh, Pak WN tetap melakukan teknik penilaian pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Dalam ranah kognitif, Pak WN memberikan penugasan dalam bentuk latihan soal yang disertai juga dengan ulangan harian. Lalu dalam ranah afektif, Pak WN dapat menilai melalui unjuk kerja dengan mengamati bagaimana keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Serta dalam ranah psikomotorik, Pak WN menggunakan teknik penilaian produk. Aspek yang dinilai yaitu keterampilan siswa dalam mengerjakan tugas atau sebuah karya yang diberikan oleh Pak WN. Terkait dengan literasi sains dan literasi digital, Pak WN menyediakan buku bacaan atau rangkuman berupa e-book yang digunakan untuk anak belajar IPA, seperti contoh tentang menanam cabai yaitu dengan membuat modulnya sehingga anak akan membaca dan anak melakukan. Kemudian, sekolah hanya memiliki referensi buku bacaan sebatas buku tematik saja yang telah dimiliki oleh masing-masing siswa dalam konteks PJJ ini. Problematika yang sangat dirasakan oleh Pak WN dalam pelaksanaan PJJ ini yaitu keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas, sehingga dalam pemberian feedback atau penilaian melalui Google Classroom dan pesan pribadi melalui WhatsApp akan tertunda dan nilai siswa akan menumpuk yang kosong. Dan saat siswa tidak dapat bergabung pada saat Meet, walaupun dilakukan hanya 2 kali dalam sebulan. Hal tersebut terjadi karena pendampingan orang tua yang kurang. Ada orang tua yang bekerja sehingga tidak dapat mendampingi ketika kegiatan pembelajaran, serta kendala dalam hal jaringan. Namun, selama kendala tersebut orang tua telah mengkonfirmasi, Pak WN dapat memahaminya dengan situasi saat ini. Halo, perkenalkan, ini adalah Ibu YE.
Ibu YE adalah guru wali kelas 3 yang mengajar di Sekolah Dasar Strada Santo Aloysius Tangerang. Dalam menyusun RPP dalam konteks PJJ ini, langkah-langkah yang dilakukan Ibu YE adalah menyiapkan buku materi atau buku sumber, mencari KD yang sesuai dengan materi, menyiapkan metode atau media pembelajaran, menyiapkan alat peraga yang sesuai, dan menyiapkan lembar kerja siswa. Ditemukannya hambatan ketika menyusun RPP dalam konteks PJJ. Ibu YE mengalami kesulitan ketika menyiapkan Cara yang Ibu YE lakukan untuk memberikan feedback terhadap tugas yang diberikan kepada murid, yaitu Ibu YE mengoreksi tugas-tugas siswa, selanjutnya memberikan evaluasi, lalu mengadakan refleksi. Ibu YE menemukan hambatan ketika memberikan feedback kepada siswa, yaitu sulit dimengerti oleh siswanya dan adanya kesalahpahaman antara guru dan siswa. Narasumber kami selanjutnya yaitu adalah Ibu MP. Ibu MP adalah guru kelas 3 yang mengajar di SD Fajar Indah. Dalam proses penyusunan RPP yang dilakukan oleh Ibu MP adalah ia akan berdiskusi dengan guru paralel untuk menentukan materi dan KD yang bisa diajarkan melalui jarak jauh dan bisa dilakukan oleh peserta didiknya di rumah. Dalam proses penyusunan RPP ini, Ibu MP mempunyai hambatan, yaitu adanya KD yang belum tercapai. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang masih belum mengerti mengenai materi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Ibu MP akan mengulang materi tersebut di pembelajaran selanjutnya. Menurut Ibu MP, komponen yang membedakan antara PPPJJ dengan RPP yang sebelumnya adalah KD pembelajaran yang semakin sedikit dan kegiatan proses pembelajaran menjadi lebih singkat. Model pembelajaran yang digunakan oleh Ibu MP adalah model pembelajaran kontekstual. Keterampilan siswa yang dikembangkan oleh Ibu MP adalah pertama, berpikir kritis. Di sini, Ibu MP akan melakukan tanya jawab kepada siswanya ketika tatap muka online dan memberikan soal-soal latihan yang bisa membangun pikiran dan logika anak. Yang kedua adalah komunikasi. Di sini, Ibu MP akan meminta siswanya untuk bisa memberikan pendapat dan juga mengajarkan siswa untuk bisa menerima pendapat orang lain. Yang ketiga adalah kreativitas. Untuk kreativitas siswa, Ibu MP mengembangkan hal tersebut. Contohnya ketika materi musyawarah. Di sini, Ibu MP akan meminta siswanya membuat video bersama anggota keluarganya ketika sedang bermusyawarah. Namun, Ibu MP tidak mengembangkan kolaborasi tersebut karena terlalu sulit. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh Ibu MP adalah YouTube dan PowerPoint. Hal ini dilakukan agar siswa dapat melihat ulang materi tersebut. Teknik penilaian yang dilakukan oleh Ibu MP ada 3. Yang pertama adalah kognitif, yaitu dengan cara mengambil hasil dari tugas mereka. Yang kedua afektif, yaitu dengan cara melihat respon, partisipasi, dan interaksi siswa ketika proses pembelajaran tatap online sedang berlangsung. Yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu dengan cara melihat kreativitas mereka atau keterampilan mereka dalam membuat tugas. Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, aplikasi yang digunakan oleh Ibu MP yaitu adalah YouTube, Google Classroom, Google Form, Google Meet, Zoho, dan Quizzes. Prodi penggunaan untuk Google Meet atau tatap online biasanya 1 minggu 4 kali. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh Ibu MP adalah menyampaikan materi dan mereview materi sebelumnya. Hambatan yang dirasakan oleh Ibu MP adalah terkadang adanya beberapa siswa yang tidak bisa hadir dalam tatap muka online. Hal ini dikarenakan siswa tersebut belum mempunyai gawai atau orang tua mereka yang masih gaptek dalam teknologi. Hambatan selanjutnya yaitu Ibu MP
tidak mengembangkan kolaborasi di antara siswa, dan tidak bisa mengembangkan literasi budaya dan kewarganegaraan, karena menurutnya hal ini sulit untuk dilakukan. Untuk pemberian feedback, Ibu EMP akan menilai tugas mereka. Bila ada anak dan nilai tugasnya masih belum memuaskan, Ibu EMP akan memberitahukan kepada orang tuanya dan menanyakan kepada anak tersebut materi bagian mana yang masih belum ia pahami. Perkenalkan narasumber pembelajaran matematika Ibu NC sebagai guru kelas 3 SD dari SD Bukit Sion. Dalam membuat RPP saat ini, Bu NC menyesuaikannya dengan pembelajaran jarak jauh. Penyusunannya disesuaikan terkait hal yang pertama adalah alokasi waktu. Pembelajaran normal dengan yang online dibuat berbeda waktunya menjadi lebih sedikit. Hal yang kedua adalah materi yang disajikan disesuaikan dengan alokasi waktu yang tidak banyak. Hal yang ketiga adalah pilihan model mengajar disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Hambatan yang dirasakan Ibu NC yaitu sulitnya antara penyajian materi pembelajaran yang dibuat untuk tidak terlalu padat kepada siswanya. Namun di sisi lain, harus tetap bisa mencapai target tertentu pembelajaran. Hal ini menjadi dilema antara kebijakan sekolah dengan kekhawatiran guru terhadap siswanya. Seperti contoh yang diberikan oleh Ibu NC. Untuk bisa perkalian, siswa harus mendapat pemahaman konsep penjumlahan yang benar untuk membantunya mengikuti materi perkalian. Terkait komponen pembelajaran, Bu NC juga memangkas kegiatan menjadi opening, explain, dan evaluasi closing. Saat awal pembelajaran, Bu NC memberikan pertanyaan stimulus melalui gambar untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan berpikir siswanya. Pengembangan kreativitas diberikan saat kegiatan explain, dengan memberikan pertanyaan yang menggugah jawaban kreativitas siswanya. Seperti dalam pembelajaran bangun ruang, untuk menunjukkan benda silinder yang ada di sekitarnya, lalu diminta dijelaskan. Ternyata siswanya memahami contoh benda berbentuk silinder, dan bisa menunjukkan banyak contoh benda silinder yang ada di sekitarnya. Di tahap akhir akan dilaksanakan sesi Let's Investigate, dengan memberikan pertanyaan kritis dan berpikir logis kepada siswanya. Group discussion menjadi model pembelajaran yang sering digunakan Bu NC saat siswa memecahkan masalah soal yang diberikan. Kuncinya harus bersama-sama. Jika hanya ada satu siswa yang selesai di grup tersebut, tidak akan dianggap benar-benar menyelesaikan tugas. Teknik penilaian tetap dilaksanakan, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penilaian kognitif dilakukan melalui kuis dan tes, afektif melalui sikap saat belajar di kelas online, dan psikomotorik saat keaktifan siswa menjawab pertanyaan. Proses pengembangan lembar kerja siswa dilaksanakan berdasarkan hasil kuis yang dianalisis bersama sesama guru kelas paralel. Jika hasil analisis soal kuis didapat rata-rata siswa yang salah menjawab sampai di bawah 60%, maka materi soal yang salah akan diulang dan soal akan dikeluarkan lagi di tes. Ibu NC tidak mengembangkan materi bacaan dalam topik matematika karena himbauan dari sekolah untuk tidak memberi tambahan yang membuat siswa lebih lama menatap layar. Juga tidak mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran sudah mengikuti arahan dari sekolah dan hasil diskusi dengan sesama guru matematika. Pelaksanaan PJJ cukup menjadi kendala bagi Bu NC untuk mengubah mindset siswanya mengenai matematika yang sulit menjadi menyenangkan, ditambah bobot pembelajarannya yang berat. Literasi numerasi sulit dilaksanakan karena kekurangan alokasi waktu, sehingga bahan referensi buku bacaan terkait literasi numerasi pun tidak ada.
Halo, perkenalkan, Ibu ini bernama Ibu LM. Beliau guru kelas 3 SD di SD Serada Bakti Wiyata 2. Problematika dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan RPP tatap muka dengan RPP konteks PJJ. Ibu LM sebelumnya sudah diberikan prota dan promes oleh sekolah. Kemudian, dalam penyusunan RPP dalam konteks PJJ, Ibu LM tetap menyusunnya secara mandiri. Tetapi, hambatan yang ditemui oleh Ibu LM adalah menyesuaikan keadaan PJJ yang mengharuskan minimnya tanya jawab, sehingga RPP disusun secara ringkas, siswa lebih banyak menyimak, kemudian diakhiri dengan pemberian tugas oleh Ibu LM. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu LM dalam mata pelajaran bahasa Indonesia hanya menggunakan Google Meet saja. Akan tetapi, perkumpulan Strada memiliki website e-learning bernama Socrates. Namun, Socrates belum bisa digunakan dikarenakan sosialisasi kepada orang tua murid yang memerlukan waktu. Pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, hambatan yang dihadapi oleh Ibu LM adalah murid tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif, dikarenakan orang tua murid yang bekerja, wali yang gagap teknologi, dan internet jaringan yang lemah. Tentunya, hal ini menimbulkan ketidakrelevanan dengan harapan pemerintah yang berharap pembelajaran tidak membebankan anak. Akan tetapi, guru harus mengajar materi yang harus dikuasai oleh siswa. Menurut Ibu LM, materi pembelajaran tidak akan sampai kepada siswa walaupun kegiatan sudah dibuat ringkas. Penilaian pembelajaran. Dalam melakukan penilaian pembelajaran, hal yang sering ditemui oleh Ibu LM adalah anak terlambat dalam mengumpulkan tugas, sehingga tugas yang harus dikerjakan oleh siswa semakin menumpuk. Hal ini menyebabkan Ibu LM harus mengejar satu persatu siswa yang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas.